Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute, masih bersama saya di sini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya terkait dengan bahasa Indonesia saat ini. Yang akan kita bahas adalah membuat esai. Kenapa membuat esai? Karena esai ini akan selalu menemani kalian di setiap semester. Semua tugas dosen itu pasti membuat esai. Entah itu nanti outputnya dalam bentuk jurnal, atau dalam tugas biasa, atau dalam review dan sebagainya. Tapi pasti kalian akan diminta untuk membuat esai. Dan di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat esai yang powerful supaya nilai kalian baik. Yang pertama mungkin akan saya kenalkan terlebih dahulu seorang filosofer namanya Stephen Tolmin. Dan si Tolmin ini punya model yaitu metode membuat argumen yang analitis, logis, dan sistematis untuk keperluan tulisan maupun tulisan. Jadi dulu penulis atau pembicara itu selalu glorifikasi data. Ketika ketemu data, langsung data itu diagung-agungkan. Maksudnya gimana? Jadi ketika sudah menemukan data, seakan-akan data itu penuhnya benar. Nah, setelah itu Tolmin ini mengeluarkan model bahwa kebenaran itu tergantung perspektif. Bagimu benar belum tentu bagiku benar. Nah, disinilah mempengaruhi model pembuatan argumen yang analitis, logis, dan sistematis versinya Tolmin. Nah, apa aja itu? Kalian bisa lihat di slide. Itu ada claim itu, terus kemudian ground, terus kemudian yang terakhir qualifier. Tapi dalam proses di claim dan qualifier itu ada rebuttal yang menuju qualifier ataupun claim. Tapi yang mendukung ground itu ada warrant, dan warrant itu didukung oleh backing. Nah, kalian bisa lihat claim itu adalah statement, ground itu fakta atau informasi yang mendukung claim, warrant itu adalah argumen logis tentang hubungan klaim dengan ground, terus kemudian backing itu data atau penelitian yang terkait supaya membuat orang itu semakin yakin, percaya terhadap statementmu, terhadap klaimmu. Dan rebuttal itu adalah counter claim. Jadi misalkan kalian mengatakan bahwa Rahwana itu jahat, rebuttalnya adalah Sujiwo Tejo, Rahwana itu seorang yang setia, misalnya katanya Sujiwo Tejo. Ya memang itu versi orang-orang yang ada di Sri Lanka menganggap Rahwana itu seorang pahlawan. Dia bentuk kejujuran karena menunjukkan 10 mukanya sehingga disebut dasar muka. Tapi bagi sebagian orang yang lain, Rahwana itu menculik Sinta. Dia pencuri istri orang, pencuri istri lama, sehingga dia dikatakan jahat. Nah, di sini adalah perspektif yang kebenaran mutlak itu hanya milik Tuhan. Manusia itu kebenarannya bersifat nisbi, tergantung dari perspektif mana mau dilihat. Makanya rebuttal ini adalah bentuk dari counter claim supaya klaim yang akan kita buat nanti semakin kuat. Lalu yang terakhir adalah qualifier. Qualifier itu kesimpulan dari keseluruhan dan kesimpulan terhadap rebuttal yang atau fakta yang orang lain berikan itu tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Apa yang saya katakan itu benar. Nah, itu di qualifier atau di kesimpulan. Mungkin langsung pada contohnya, kalian bisa lihat itu ada claim, ground, warrant, backing, rebuttal atau counter, dan qualifier. Kalian bisa baca sendiri contohnya. Kalian pause kalau perlu supaya tidak terganggu, supaya kalian bacanya lebih mudah. Oke, jadi itu adalah cara membuat esai ketika kalian mendapatkan tugas dari dosen, ketika kalian ingin mengikuti lomba karya tulis ilmiah mahasiswa,
ketika kalian ingin menerbitkan jurnal. Itu menggunakan toolmin ini akan membantu kalian mempermudah alur berpikir dan menguatkan apa yang kalian asumsikan, apa yang kalian statementkan. Ada claim, ada ground, ada warrant, ada backing, ada rebuttal, ada qualifier. Semuanya itu saling berkaitan. Dan kalian tadi bisa lihat contohnya. Kalau kalian kecepatan jangan lupa di pause supaya kalian bisa bacanya pelan-pelan dan kalian mencermati. Tapi kalau kalian masih bingung terkait dengan contoh tersebut, mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama. Tapi jangan lupa subscribe channel.